Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Perkuliahan hari ini kita membahas keterbagian ya. Kita mulai dengan definisi keterbagian. Suatu bilangan bulat B ini dikatakan habis dibagi bilangan A yang tidak sama dengan 0, dan A itu bilangan bulat juga, jika ada bilangan bulat X sehingga B itu merupakan hasil kali dari A kali X, atau bisa juga dikatakan B ketika dibagi dengan A itu hasilnya adalah X. Nah, dalam hal ini kita tulis B habis dibagi dengan A itu dengan simbol seperti ini. Nah, namun jika A tidak habis membagi B, kita menuliskannya seperti ini. 2 habis membagi 6. Kenapa 2 habis membagi 6? Karena ada 3, sehingga 6 adalah 2 dikali 3, atau bisa ditulis juga kenapa? Karena 6 ketika dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi ada bilangan bulat. Siapa bilangan bulat itu? Dia adalah 3. Jadi bilangan ini juga harus bilangan bulat gitu ya. Berikan contoh lagi, misalnya berapa? 4 habis membagi 20. Kenapa 4 habis membagi 20? Karena ada 5, sehingga 20 itu merupakan hasil kali dari 4 dan 5 ya. Atau bisa kita tuliskan 20 ketika dibagi dengan 4 hasilnya adalah 5. Lalu bagaimana dengan 9 dan 10? Apakah 9 habis membagi 10? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang jika jika 9 itu dikalikan dengan X hasilnya 10. Bagaimana dengan 3 dan min 9? Apakah 3 habis membagi min 9? Ya, benar. Kenapa? Karena ada bilangan bulat min 3, ya kan? Sehingga min 9 merupakan hasil kali dari 3 dan min 3, atau bisa kita tuliskan 9 dibagi dengan min 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah min 3. Perhatikan di sini bahwa pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk selanjutnya, jika saya menyebutkan M habis membagi N, maka di sini otomatis M-nya tidak boleh sama dengan 0. Definisi yang sudah kita bahas ini bisa ditentukan beberapa hal. Yang pertama, 1 pasti membagi X. Kenapa 1 mesti membagi X? Karena pasti ada X, ya. Sehingga X ini hasil kali dari X dikali 1, ya kan? Jadi berapapun angkanya, kalau dikalikan 1 kan tetap dirinya sendiri toh. Oleh karena itu pasti 1 habis membagi X. Yang kedua, X pasti habis membagi 0. Kenapa? Karena ada 0, sehingga 0 merupakan hasil dari
X dikalikan 0 ya. Jadi berapapun X-nya kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian X pasti habis membagi X. Kenapa? Karena ada 1 ya. Sehingga X itu merupakan hasil kali dari X dikali 1 ya. Mirip dengan yang pertama tadi ini ya. Kemudian yang keempat, jika X habis membagi Y, maka 3 kondisi ini mungkin gitu ya. Salah satu dari kondisi ini pasti terpenuhi. Kalau enggak X-nya kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat keterbagian. Sifat pertama yaitu jika A dan B itu bilangan bulat, ya, Z ini bilangan bulat ya, dan A habis membagi B, maka A habis membagi B kali C untuk setiap C bilangan bulat. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba perhatikan di sini. Yang kita punya apa? A habis membagi B. A habis membagi B. Maka berdasarkan definisi ada X bilangan Z ya, sehingga B itu merupakan hasil kali dari A dan X, kan seperti ini ya. Nah, kemudian kita punya persamaan ini ya, kita punya persamaan ini. Kalau misalkan kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan C, maka kita peroleh B dikali C ini sama dengan A dikali X kali C, seperti ini kan. Nah, karena X ini bilangan bulat, C-nya juga bilangan bulat, ini C-nya bilangan bulat ya, maka hasil kali dari X dan C juga bilangan bulat. Sehingga kalau misalkan saya misalkan Y kali C ini sama dengan Y gitu ya, Y sama dengan X kali C ya, maka Y ini bilangan bulat. Sehingga ada bilangan bulat yang mana ketika Y itu dikalikan dengan A, hasilnya adalah BC ya kan, ini kan bilangan bulat. Sehingga berdasarkan definisi, maka A ini habis membagi B dan B dikali C. Contoh, 3 habis membagi 12. Apakah 3 habis membagi 5 dikali 12? Coba perhatikan di sini. 3 habis membagi 12 artinya ada 4 ya kan? Sedemikian sehingga 12 adalah hasil kali dari 3 dan 4. Oke. Kemudian ini misalkan kanan dan kiri saya kalikan dengan 5. Ya. Maka di sini 5 kali 12 sama dengan 3 dikali 20 ya. Nah, karena 20 ini juga bilangan genap, karena 20 ini juga bilangan bulat ya kan, maka berdasarkan definisi maka 3 ini habis membagi 5 kali 12. Kenapa? Karena ada 20, sedemikian sehingga 5 kali 12 itu sama dengan 3 dikali 20, yaitu ini 60, ini 60. Sehingga kesimpulannya adalah 3 habis membagi 5 kali 12. 2 yaitu jika A, B, dan C itu bilangan bulat, kemudian A habis membagi B dan B habis membagi C, maka kesimpulannya adalah A habis membagi C. Buktinya coba perhatikan. Yang kita punya ini ya, A
habis membagi B dan B habis membagi C. A habis membagi B. Maka berdasarkan definisi ada X. Sedemikian hingga B itu hasil kali dari A kali X. Begitu pula dengan B habis membagi C. Maka ada Y, kita agar berbeda ya, kita buat Y. Maka ada Y sehingga C itu hasil kali dari B dengan Y. Nah, dari dua pernyataan ini, karena di sini sama-sama ada B, kita substitusikan ini ke dalam bentuk ini. Sehingga C sama dengan A dikali X dikali Y. Perhatikan di sini bahwa X dan Y ini kan bilangan bulat tadi ya. Ini kan ada X elemen Z tadi ya. Yang ini juga ada Y elemen Z. Jadi di sini X dan Y-nya itu dia bilangan bulat. Nah, karena X dan Y bilangan bulat, maka hasil kalinya juga bilangan bulat, sehingga X kali Y adalah bilangan bulat. Nah, karena X dan Y bilangan bulat, maka berdasarkan definisi, maka ini bisa dikatakan A habis membagi C. Ini kesimpulannya. 2 habis membagi 6. Kemudian 6 habis membagi 24. Apakah 2 habis membagi 24? Coba kita lihat di sini. 2 habis membagi 6. Berdasarkan definisi, maka ada 3 elemen bilangan bulat. Yang mana 6 adalah hasil kali dari 2 dan 3. Kemudian 6 habis membagi 24. Maka berdasarkan definisi, ada bilangan bulat 4 ya. Sehingga 6 kalau dikalikan 4 hasilnya 24. Nah, kemudian dari ini, karena ini sama-sama ada 6 ya, maka 24 itu sama dengan 2 kali 3 kali 4. Sehingga di sini 24 itu 2 kali 12 ya. 2 kali 12, di mana 12 ini bilangan bulat, maka berdasarkan definisi 2 habis membagi 24. Sifat keterbagian yang ketiga. Jika A dan B itu elemen dari bilangan bulat, kemudian A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan plus minus B. Jadi A itu kalau enggak sama dengan B, ya berarti A itu sama dengan minus B. Oke, buktinya misalkan A habis membagi B. Berdasarkan definisi, maka ada X ya. Ada X elemen Z. Sedemikian sehingga B itu sama dengan A dikali X. Nah, untuk B habis membagi A, kita bedakan ya, di sini Y. A itu sama dengan B kali Y. Kemudian karena B sama dengan AX, maka B di sini bisa saya substitusi dengan yang ini ya. Berarti A sama dengan AX kali Y. Nah, di sini AX, Y. Ya kan? Maka ini bisa kita coret. Tapi syaratnya di sini A tidak boleh sama dengan 0 kan? Berdasarkan definisi, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0 dari sini kan ya. A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kemudian maka 1 sama dengan X kali Y. Nah, kalau dua bilangan dikalikan dan hasilnya 1, dalam hal ini bilangannya semuanya bulat ya. Dua bilangan bulat ketika dikalikan sama dengan 1, maka
kemungkinan yang pertama X-nya 1, Y-nya 1, ya, atau X min 1, Y min 1. Kemudian dua kemungkinan ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Boleh ini atau ini. Misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, Y-nya, tadi kan Y-nya bisa 1, bisa min 1. Berarti kalau misalkan Y-nya sama dengan 1, maka A sama dengan B kali 1. A sama dengan B. Nah, kalau Y-nya sama dengan min 1, maka A-nya B kali min 1, artinya A sama dengan min B. Karena A bisa sama dengan B atau A bisa sama dengan min B, maka di sini kita simpulkan A sama dengan plus minus B. Oke. Oh, misalkan A habis membagi 3 dan 3 habis membagi A, maka berapakah nilai dari A? Oke, sekarang berdasarkan definisi A habis membagi 3, maka ada suatu bilangan X sedemikian sehingga A dikalikan X sama dengan 3, seperti itu. Kemudian 3 habis membagi A menurut definisi berarti ada Y, sehingga Y dikalikan 3 sama dengan A. Nah, kemudian ini karena A sama dengan 3Y bisa kita substitusi di sini, berarti 3 sama dengan 3Y kali X, ya kan? Ini kita bisa coret, berarti 1 sama dengan Y kali X. Nah, berarti kemungkinannya sama seperti tadi. X-nya 1, Y-nya 1, atau X-nya min 1, Y-nya min 1. Kemudian kita substitusikan kedua kemungkinan ini ke salah satu persamaan ini tadi ya, atau ini. Misalkan kita pilih yang pertama. Kita kan mau mencari A-nya. Oh, kita pilih kedua aja. Kita kan mau mencari A-nya ya. A sama dengan 3Y. Nah, kalau Y-nya sama dengan 1, maka A sama dengan 3. Kalau Y-nya sama dengan min 1, maka A-nya min 3. Ya. Oleh karena itu, A-nya adalah plus minus 3. Kemudian, jadi kesimpulannya, min 3, maaf, tadi kan A habis membagi 3, ya kan? Berarti ini kemungkinannya A-nya itu bisa 3, habis membagi 3. Kemudian min 3 juga habis membagi 3, seperti itu. Kemudian sifat keempat, keterbagian. Jika A dan B itu elemen bilangan bulat, kemudian A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B ditambah C atau A habis membagi B dikurang C. Bagaimana buktinya? Coba kita lihat di sini. A habis membagi B, yang kita punya ini ya, A habis membagi B dan A habis membagi C. Yang kita punya ini, maka berdasarkan definisi A habis membagi B, maka ada X elemen Z, sehingga B merupakan hasil kali dari A dan X. Begitu pula dengan A habis membagi C, maka ada Y elemen Z, sehingga C itu perkalian dari A dan Y. Nah, sekarang apa sih yang akan kita tunjukkan? Yang akan kita tunjukkan adalah ini kan. Nih. Ya. Ini kita pecah menjadi 2 aja biar nggak bingung ya. A habis membagi B tambah C dan A atau A habis membagi B dikurangi C. Nah, karena ini yang akan kita tuju, maka kita jumlahkan ini. Ini dulu yang pertama, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Nah, maka B ditambah C ini sama dengan
AX ditambah AY, ya kan? Nah, maka ini bisa kita faktorkan, A-nya X tambah Y, ya kan? A kali X, AX ya. A kali Y, AY. Oke? Nah, karena X dan Y, karena X dan Y itu bilangan bulat dari sini kan? Karena X dan Y itu bilangan bulat, maka X ditambah Y itu juga bilangan bulat. Maka berdasarkan definisi, ya kan, karena B plus C itu merupakan hasil kali dari A dan suatu bilangan bulat, maka A itu habis membagi B ditambah C. Oke, yang pertama sudah ya. Oke, yang ini sudah. Kemudian A habis membagi B dikurang C. Coba perhatikan di sini, misalkan ini saya kurangkan. Ini kita kurangkan, maka B dikurangi C sama dengan A X dikurangi A Y. Oke ya, B dikurangi C sama dengan A, ini kita faktorkan X min Y, ya kan? Nah, sama seperti tadi, karena X dan Y itu bilangan bulat, maka X dikurangi Y itu juga bilangan bulat. Sehingga berdasarkan definisi, karena B dikurangi C itu merupakan perkalian A dengan suatu bilangan bulat, maka A habis membagi B dikurangi C. Nah, di sini. Nah, karena ini keduanya sudah terpenuhi, maka kesimpulannya adalah A habis membagi B plus minus C. Contoh, 3 habis membagi 12 dan 3 habis membagi 27. Lalu apakah 3 habis membagi 12 ditambah 27? Dan apakah 3 habis membagi 12 dikurangi 27? Coba kita lihat di sini, 3 apakah habis membagi 39? Ya, benar. Kenapa? Karena ada 13 ya. 13 elemen Z, di mana 39 merupakan hasil kali dari 3 dikali 13. Kemudian, apakah 3 habis membagi berapa ini? Negatif 15 ya. Negatif 15? Ya, benar. Kenapa? Karena ada min 5 elemen Z, ya. Sedemikian sehingga 15 min 15 ini merupakan perkalian dari 3 dan min 15. Sifat kelima dari keterbagian ya. Jika A, B, C itu elemen bilangan bulat, kemudian A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BX ditambah CY untuk setiap X dan Y itu elemen bilangan bulat. Nah, dalam hal ini BX plus CY ini di sini ini merupakan kita sebut sebagai kombinasi linier dari B dan C. Nah, bagaimana membuktikannya? Silakan disimak. Nah, ini sebenarnya sifat 5 ini merupakan perluasan dari sifat sebelumnya, yaitu sifat 4 ya. Nah, tapi di sini ada modifnya. Coba kita lihat. Jika A habis membagi B berdasarkan sifat 1, sifat pertama keterbagian, maka A pasti habis membagi BX, di mana X ini merupakan bilangan bulat. Begitu pula untuk A habis membagi C, maka berdasarkan sifat 1 keterbagian, A habis membagi C kali Y, ya kan? Untuk Y juga bilangan bulat. Kemudian karena A habis membagi BX dan A habis membagi CY, maka berdasarkan sifat keempat, ini A habis membagi BX ditambah CY. Seperti itu.
Contoh 3 habis membagi 12 dan 3 habis membagi 15. Maka berdasarkan sifat 1, 3 habis membagi 12 dikali 4 dan 3 habis membagi 15 kali 5. Ini dikali suatu bilangan bulat dan ini dikalikan suatu bilangan bulat, seperti itu kan ya. 3 habis membagi 12 kali 4 itu kan 48 ya. Nah, 5 kali 15, 75. Artinya menurut sifat 4, maka 3, karena 3 habis membagi 48 dan 3 habis membagi 75, berdasarkan sifat 4, maka 3 habis membagi 48 ditambah 75. Sifat 6 keterbagian. Jika A, B, dan C elemen bilangan bulat, kemudian A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A habis membagi B, maka A kurang dari sama dengan B. Bagaimana kita membuktikannya? Coba perhatikan di sini. Seperti biasa yang kita punya adalah A habis membagi B, ya. Nah, berdasarkan definisi, maka ada suatu bilangan Z yaitu X, sehingga kalau dia dikalikan dengan A, hasilnya adalah B, seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, tadi diketahui A-nya lebih besar dari 0, artinya A-nya positif ya. B-nya lebih besar dari 0, maka B-nya positif. Artinya kalau kita lihat di persamaan ini, maka B ini positif, ya kan? Karena A-nya positif, maka pasti X-nya positif. Sehingga ketika positif dikalikan positif, dia positif, ya kan? Yang ini lebih besar dari 0, positif. Suatu bilangan positif itu dapat diperoleh dari mengalikan dua bilangan yang sama-sama positif atau yang sama-sama negatif, ya kan? Karena ini salah satunya ini adalah positif, maka pasti X-nya positif, seperti itu. Nah, di sini maka X-nya lebih besar dari 0, kesimpulannya. X lebih besar dari 0 ini bisa kita tulis juga, karena X-nya ini bilangan bulat ya, maka X lebih besar dari 0 ini bisa kita tuliskan X lebih besar sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 1, X-nya lebih besar dari 1. Sehingga ketika kita X-nya ini kita substitusikan lagi ke bentuk ini, ya, maka kalau X-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan A, ya kan? Nah, tetapi kalau misalkan X-nya lebih besar dari 1, maka B ini lebih besar dari, B-nya lebih besar dari A. B sama dengan A, karena B sama dengan A dan B lebih besar dari A, maka kesimpulannya adalah B lebih besar sama dengan A. Contoh 10 habis membagi 10, 10 habis membagi 20, 10 habis membagi 30. Perhatikan semua bilangan ini merupakan bilangan positif ya. Nah, dari sini bisa dilihat, kan perhatikan bahwa yang dibagi itu selalu lebih besar dari pembagi. Untuk bilangan bulat positif, yang dibagi selalu lebih besar atau sama dengan yang dibagi. Atau istilahnya ini dividend, ini selalu lebih besar dari divisor. Selalu lebih besar atau sama dengan. Sifat keterbagian yang ketujuh, untuk setiap M elemen Z, untuk setiap M bilangan bulat, dan M-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A habis membagi B, jika dan hanya jika MA habis membagi MB. Karena di sini
kata hubungnya adalah jika dan hanya jika, maka untuk menunjukkan ini kita harus menunjukkan dua pernyataan. Yang pertama, A habis membagi B, maka MA habis membagi B. Yang kedua, jika MA habis membagi MB, maka A habis membagi B. Pertama yang akan kita tunjukkan adalah A habis membagi B, maka MA habis membagi MB. Berdasarkan definisi, A habis membagi B, maka ada X elemen Z, sehingga B sama dengan A kali X. Nah, ini misalkan kanan kiri kita kalikan dengan M, maka di sini MB sama dengan MA kali X ya. Nah, ini karena X-nya ini bilangan bulat, maka berdasarkan definisi kita bisa menuliskan MA habis membagi MB. Kemudian yang kedua, kita akan menunjukkan MA habis membagi MB, maka A habis membagi B. Nah, perhatikan di sini MA habis membagi MB ya. Maka ada Y elemen Z, sehingga MB sama dengan Y kali MA. MB sama dengan MA kali Y. Nah, karena M tidak sama dengan 0, maka ini bisa kita coret ya, sehingga B sama dengan A kali Y. Karena Y ini elemen bilangan bulat, maka ini berdasarkan definisi bisa kita tuliskan sebagai A habis membagi B. 4 habis membagi 16, maka kita bisa tuliskan 3 kali 4 habis membagi 3 kali 16, atau 12 habis membagi 4, 8. Kemudian 5 habis membagi 4 dan 5 habis membagi 16, atau bisa kita tuliskan 20 habis membagi 80. Sifat 8 keterbagian. Jika A, B, dan C bilangan bulat, kemudian A habis membagi B dan A habis membagi B tambah C, maka kesimpulannya adalah A habis membagi C. Untuk sifat yang ini mirip dengan sifat keempat. Namun kalau sifat keempat yang kita punya adalah A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B dan C. Tapi kalau yang ini kita punya A habis membagi B dan A habis membagi B tambah C, dan kesimpulannya adalah A habis membagi C. Kemudian mari kita tunjukkan, kita punya ini ya, A habis membagi B dan A habis membagi B dan C. A habis membagi B, maka berdasarkan definisi B sama dengan AX untuk suatu X bilangan bulat ya. Kemudian A habis membagi BC, B tambah C, maka B tambah C sama dengan AY untuk suatu Y bilangan bulat. Nah, kemudian dari sini bisa kita tuliskan seperti ini ya. C sama dengan AY min B ya. Dan kita punya B di sini adalah A kali X, sehingga bisa kita substitusikan ke sini, kita ganti di sini menjadi C sama dengan AY dikurangi B-nya tadi sama dengan AX ya. Ini AX. Nah, sehingga C sama dengan ini kita faktorkan, A-nya tinggal Y dikurangi X.
Karena X dan Y itu bilangan bulat, maka X dikurangi Y itu juga bilangan bulat. Sehingga berdasarkan definisi, maka bisa kita tuliskan A habis membagi C. Ya. Oh, 5 habis membagi 40 dan 5 habis membagi 75. Kita tahu bahwa 75 itu sama dengan 40 ditambah 35. Maka kesimpulannya 5 habis membagi 35.